Architecture Description Language atau ADL. Bahasa deskripsi arsitektur atau Architecture Description Language ADL menyediakan semantik dan sintaksis untuk menjelaskan arsitektur perangkat lunak. Diberikan desainer dengan kemampuan untuk membentuk daripada komponen arsitektur. Kemudian menyusun komponen individu menjadi blok arsitektur yang lebih besar dan mewakili interface atau antarmuka dengan menggunakan mekanisme koneksi antara komponen. Itu dikatakan sebagai ADL. Sebuah metode desain arsitektur itu adalah pengguna. Katakanlah di sini kita membuat suatu desain rumah yang terdiri dari 4 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi dan juga banyak menggunakan jendela. Nah, kira-kira arsitektur desainnya bentuknya seperti ini untuk tampilan mukanya. Kemudian kita menentukan arsitektur program dikendalikan. Di sini dibentuklah bentuk sehingga terciptalah program arsitekturnya. Sini. Kemudian kita membagi daripada arsitekturnya dalam bentuk pembagian secara horizontal dan vertikal. Ada pembagian vertikal dan pembagian horizontal. Pembagian horizontal adalah mendefinisikan cabang terpisah dari hierarki modul untuk setiap fungsi utama. Kemudian menggunakan modul kontrol untuk mengorganisasikan komunikasi antara fungsinya. Dipecah hierarki modulnya, kemudian menggunakan modul kontrol untuk mengorganisasi komunikasi antar fungsinya. Kemudian ada istilahnya vertical positioning atau factoring desain sehingga pengambilan keputusan dan pekerjaan dikelompokkan. Modul pengambilan keputusan harus berada di bagian atas arsitektur yang paling tinggi, keputusannya yang paling atas. Kita baru diciptakanlah worker-workernya. Bentuknya seperti ini. Ini dalam kata sebagai factoring. Mengapa arsitektur harus dipartisi atau dibagi itu? Sehingga menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah untuk diuji. Komponen-komponen yang bagian-bagian tersebut diuji satu persatu sampai ke level semuanya bisa diuji. Mengarah ke perangkat lunak yang lebih mudah dirawat atau di maintenance. Sehingga ada lagi yang gunanya itu sendiri menghasilkan propagasi efek samping yang lebih sedikit. Jadi kalau ada masalah di satu titik itu bisa diminimalkan. Jadi biasanya itu masalah yang satu bisa menyebabkan efek yang lebih berat di fungsi yang lainnya. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah diperluas. Kemudian desain terstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan arsitektur program yang dipartisi. Pendekatannya kita dengan menggunakan DFD dipetakan ke dalam arsitektur program. Perspex dan STD digunakan untuk menunjukkan konten setiap modulnya. Kemudian notasi dalam bentuk bagian struktur. Aliran karakter seperti ini ada transfer flow. Nah, ini mengalir dari satu modul ke modul yang lainnya. Ini transaction flow seperti ini bercabang, kemudian dicabang lagi dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan pemetaan umum itu mengisolasi batas aliran masuk dan keluar. Kemudian untuk aliran transaksi, pisahkan pusat transaksi. Bekerja dari batas luar, memetakan DFD berubah menjadi modul yang sesuai tambahkan modul kontrol sesuai kebutuhan, kemudian memperbaiki seluruh program yang dihasilkan menggunakan konsep modularitas yang efektif. Jadi harus dipisahkan di aliran-alirannya, modul-modulnya, interaksi modulnya, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan pemetaan umum. Isolasikan pusat transformasi dengan menetapkan batas aliran masuk dan keluar. Kemudian lakukan factoring tingkat pertama. Factoring itu maksudnya dibentuk tingkat pertamanya. Arsitektur program yang diturunkan menggunakan pemetaan ini menghasilkan distribusi kontrol top-down. Factoring mengarah ke struktur program di mana komponen tingkat atas melakukan pengambilan keputusan dan komponen tingkat rendah melakukan sebagian besar pekerjaan input, komputasi, dan keluaran. Komponen tingkat menengah melakukan kontrol dan melakukan pekerjaan dalam jumlah sedang. Kemudian kita lakukan factoring tingkat kedua. Ini
Transform mapping seperti ini, data flow modelnya mengalir. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Di sini dalam bentuk transform mapping seperti ini, 1, X2, X3, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Di transformasi mappingnya. Kemudian di factoring, directing of increasing decision making, typical decision making module, dipecah lagi typical worker module yang utamanya ini. Ini yang dikatakan sebagai factoringnya. First level factoring, main program controller, input controller, processing controller, output controller. Second level mapping, main, control, kemudian ada beberapa ini decision making, ada workernya. Mapping from the flow boundary out, seperti ini. Dari bentuk seperti ini menjadi seperti ini, main, control, A, B, kemudian pecah lagi A, C, D, A, C, D, kemudian pecahannya B, D, B, D. Seperti ini, second level mappingnya dari flow-nya, aliran datanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.